Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Kali ini tim Jalan-Jalan Yuk akan menginformasikan salah satu tempat menarik yang berkaitan dengan tokoh besar, khususnya dari Jakarta. Dia adalah pemeran, pelawak, sutradara, dan penyanyi Indonesia. Ia telah menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Ya, siapakah dia? Benyamin Sueb. Lalu bagaimana di dalam Taman Benyamin Sueb? Pengen tahu? Ikuti terus Jalan-Jalan Yuk. Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih di Jalan-Jalan Yuk bersama aku Kiva. Sobat Jalan-Jalan, kali ini Kiva lagi di Jatinegara nih. Lokasinya itu nggak jauh dari stasiun Jatinegara. Dan tepat nih Sobat Jalan-Jalan, di belakang Kiva ada gedung berwarna putih yang berdiri kokoh. Gedung ini merupakan gedung Exkodim yang sekarang dialihfungsikan menjadi sarana pelestarian budaya Betawi. Nah, namanya adalah Taman Benyamin Sueb. Sobat Jalan-Jalan di rumah, kalian tahu nggak sih dengan sosok Benyamin Sueb sendiri? Pasti kalian tahu dong, beliau adalah tokoh legenda yang berasal dari Betawi dan juga beliau adalah seniman yang serba bisa nih Sobat Jalan-Jalan. Buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang mau menghabiskan waktu weekendnya bersama keluarga atau juga bersama teman-teman, kalian bisa nih datang ke sini untuk jadi alternatif. Atau buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang mencintai dengan seni budaya Indonesia, khususnya dari DKI Jakarta yaitu Betawi, kalian bisa langsung datang ke sini. Dan para penggemarnya dari Pak Benyamin sendiri, kira-kira nih di dalam kita mau bahas apa ya Sobat Jalan-Jalan dan kita mau ngulik apa? Langsung aja ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Museum Benyamin Sueb berada di Jatinegara, Jakarta Timur. Museum ini berdiri di atas bekas gedung Kodim 0505 yang kini menjadi Taman Budaya Benyamin Sueb. Museum ini baru diresmikan, yakni pada tanggal 22 September 2018 oleh Gubernur Anies Baswedan. Museum ini menjadi salah satu kawasan kebudayaan Betawi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jalan-jalan yuk! Jadi Sobat Jalan-Jalan, ketika kalian masuk ke sini, kalian langsung bisa melihat nih foto-foto dari Babeh Benyamin Sueb atau biasa dipanggil dengan Bang Ben. Jadi beliau itu di sini ada foto-foto bersama dengan Presiden kita Republik Indonesia yang kedua, yaitu Pak Soeharto dengan Butin, dan juga Patri Sutrisno sebagai pejabat atau Jenderal TNI Angkatan Darat pada saat itu. Langsung aja kita lihat lagi ke selanjutnya ada apa aja. Yuk. Memasuki Taman Benyamin Sueb, pengunjung disuguhi sejumlah foto dan lukisan Benyamin Sueb. Tidak hanya foto dan lukisan, pengunjung juga dapat melihat pakaian, poster film, dan piala penghargaan seniman Betawi legendaris tersebut. Sobat Jalan-Jalan, sekarang Kiva udah nggak sendirian nih. Kiva sekarang ditemani dengan Halim Margo Pratama, selaku pemandu di sini. Oke, nah Kiva sudah bersama dengan pemandu dan kali ini Kiva mau nanya-nanya nih karena tadi Kiva datang ke sini itu lihat-lihat sendiri tapi belum ada penjelasannya kan. Pak Halim, kalau di belakang kita ini adalah piagam-piagam yang diraih oleh Babeh ya? Betul. Nah, oke, boleh nggak sih dijelasin satu persatu atau mungkin yang paling berkesan ke Sobat Jalan-Jalan dan ke aku? Oke teman-teman, yang pertama itu buat saya yang paling berkesan itu adalah Piala Citra tentu saja yang diraih oleh Babeh Benyamin di tahun 73 dan 77. Yang tahun 73 itu untuk film Intan Berduri bermain bersama Rima Melati, dan tahun 77 Sidul Anak Modern bermain bersama vokalisnya God Bless waktu itu. Wow.
Yoi. Piala Citra ya? Iya, Piala Citra. Oke. Piala tertinggi, anugerah piala tertinggi yang diberikan kepada insan perfilman Indonesia saat itu. Wow, keren. Oke, kalau untuk di belakangnya ini selain Piala Citra ada apa lagi sih Kak? Pak Halim? Yang paling berkesan tentu saja adalah penganugerahan Bintang Budaya Paradharma yang dianugerahkan kepada Babe Benyamin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011, itu yang mengukuhkan bahwa beliau adalah pahlawan nasional di Indonesia ini. Oke, nah itu kenapa tuh? Boleh dijelasin nggak mengapa menjadi pahlawan nasional Indonesia? Karena Babe Benyamin itu tidak hanya dari karya ya, tapi juga dia itu, untuk saya pribadi sebagai fans, beliau itu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Betawi secara keseluruhan. Oke. Kalau dulu kesannya Betawi itu norak, kampungan, tapi dengan Babe Benyamin menunjukkan bahwa itu pun bisa punya karya dan bisa melegenda. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dari sisi saya sebagai fans. Wow, keren sekali. Nah, selain itu Babe Benyamin sendiri tuh pernah memperkenalkan kayak budaya Betawi seperti lagu ondel-ondel. Nah, mungkin ada nggak sih yang nyentriknya dari beliau itu? Kalau dari saya pribadi yang berkesan bukan ondel-ondelnya, tapi justru lagu yang berjudul Nonton Bioskop. Jadi itu lagu yang diciptakan oleh Babe Benyamin memang untuk Bing Slamet ketika itu. Dan Babe Benyamin ketika membuat lagu itu, beliau sama sekali nggak punya kepercayaan diri untuk menyanyikan lagu dia sendiri. Wow, tapi akhirnya langsung booming ya? Akhirnya justru booming, dinyanyikan oleh Bing Slamet dan duet dengan berbagai macam orang, sampai sekarang juga masih sering dibawakan, dan itu menunjukkan bahwa kualitas musikal Babe Benyamin itu sebenarnya ada. Cuma sekali lagi teman-teman, yang dibutuhkan hanya kepercayaan diri aja kok. Bahwa apapun yang kita bawa, selama kita benar-benar mencintai suatu seni, pasti akan berhasil. Oke, keren sekali. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Kiva masuk itu langsung melihat foto-foto interaksinya Babe dengan presiden kita yang kedua, yaitu Pak Soeharto dan juga Ibu betul. Tien, dan kemudian juga dengan salah satu jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, biasanya nih foto-foto ini tuh diambilnya dari mana sih, Pak Halim? Foto-foto itu sih kebanyakan kita terima, termasuk beberapa koleksi di sini memang dari keluarga besar. Jadi keluarga besar mempercayakan kepada kita untuk menyimpan kenang-kenangan beliau, legasi beliau di sini. Salah satunya adalah tidak hanya melalui seninya, lalu penganugerahan pialanya, tapi juga bahwa beliau juga sempat berfoto dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ketika itu loh, Bapak Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Orang nomor 1 di Indonesia, sulit sekali menembusnya. Wow, keren sekali. Nah, selanjutnya kita ngulik lagi ke tempat lain, tapi jangan kemana-mana sobat jalan-jalan, tetap di Jalan-Jalan Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, balik lagi nih sobat-sobat. Tujuan pengembang Taman Benyamin Sueb ini adalah untuk melestarikan seni budaya Jakarta dan menghidupkan kegiatan di museum, sehingga ramai dikunjungi para turis lokal maupun internasional. Lalu lewat berbagai aktivitas para seniman juga untuk menarik wisatawan. Museum ini menarik untuk dikunjungi karena ada beberapa sejarah dan foto-foto Benyamin yang melegenda sebagai salah satu ikon kota Jakarta. Lanjut lagi. Selanjutnya Pak Halim, di belakang Kiva ini bisa diceritain nggak apa sih itu? Mungkin yang paling relate dengan anak-anak zaman now itu ini ya. Oh. Piala Opera Van Java Anugerah Legenda di tahun 2013 untuk Babe Benyamin. Oke, berarti ini adalah penghargaan ketika beliau sudah Sudah wafat. Oke. Dan menunjukkan bahwa kita tuh tetap menghargai beliau kok, kita tetap merindukan sosok beliau, dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan ini. Oke. Selanjutnya nih, di depan kita ada apa nih? Oh siap, ini piringan hitam dari lagu-lagunya Babe Benyamin. Ini adalah salah satu karya beliau di masa muda, ketika masih mau naikin Gambang Kromong. Baik. Dan Jadi juga... iya, dua-duanya ini adalah album Gambang Kromong dari Babe Benyamin. Oke. Nah, selanjutnya nih, Pak Halim, di sebelah Oke, sini siap. ada gamelan. Boleh nggak sih dijelasin kenapa ada ini di sini? Gamelan ini sebetulnya representasi dari UP kita, Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
Jadi di sini kita punya gamelan khas Bali yang merupakan representasi dari Gedung Kesenian Jakarta. Lalu nanti di sana itu ada gamelan khas Jawa Tengah yang merepresentasikan wayang orang Barata. Lalu ada lagi yang khas Jawa Barat yang merepresentasikan teater Mes Cici. Wow, jadi banyak sekali ya, nggak cuman tentang Babeh, tapi juga di sini ada representasi dari berbagai daerah ya. Betul. Wow, keren sekali. Yaudah yuk kita lanjut lagi. Sebelah sana ada apa ya? Yuk. Museum Benyamin Sueb berisi barang-barang peninggalan beliau semasa hidupnya. Benyamin Sueb dikenal sebagai salah satu budayawan Betawi yang lahir pada 5 Maret 1939 dan meninggal pada 5 September 1995. Adapun beberapa barang tersebut seperti foto-foto, pakaian, poster film, serta benda peninggalan sejarah lainnya. Koleksi museum tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh pihak keluarga untuk dapat dilihat masyarakat umum. Bagian belakang museum terdapat sebuah taman bermain dan masjid dengan ornamen khas Betawi. Jalan-jalan yuk! Kiva, ini kok ada warna baju merah-merah? Boleh nggak sih dijelasin ini tuh apa? Dan ada banyak loh sobat jalan-jalan di sini. Iya, kita tuh di sini kalau yang dipajang di sini sih memang display aja ya. Oke. Jadi rekondisi dari baju-baju di era itu, baju-baju khas Betawi, lalu juga menunjukkan bahwa memang ada influence dari Eropa, dari Cina, dari Arab tentang cara berpakaian dari warga Betawi itu sendiri. Oh gitu ya, jadi bermacam-macam ya. Betul. Mungkin ini ada namanya nggak deh? Ya, kalau ini sih jas koko biasa sih. Oke, jas koko Yang biasa. seru justru ini nih, topinya Mana? Benyamin. Mana? Oh ini yang di atas sini loh sobat Iya. jalan-jalan. Jadi di sini nggak cuma baju dan di sini juga ada peninggalan dari Babeh sendiri ya. Betul. Oke. Ada topinya Babe Benyamin, ada kasetnya, lalu ada sepatunya juga. Kita punya koleksi sepatunya yang dipakai beliau sebelum wafat tentu Oke, saja. baik. Ini mungkin pernah dipakai juga di acara-acara beliau ya? Iya, acaranya yang paling sering dipakai itu di acara The Benyamin Show tahun 92 sampai 94. Wow, menarik sekali. Selanjutnya nih, di sebelah sini ada apa lagi nih Pak Halim? Di sini yang tadi kita obrolin bareng-bareng adalah gamelan khas Jawa Barat Oke, ini ya yang tadi. untuk representasi dari teater Mes Cici. Teater khas Jawa Barat. Terus nih, di belakang kita juga di sini nih sobat jalan-jalan ada kacamata ya? Kacamata beliau. Iya, ini kacamata beliau yang sering banget dipakai. Lalu ada jam tangannya juga, jam tangan pribadinya yang sering dipakai juga. Setelah itu ya sepatu dan koleksi tas sih sebetulnya, karena Babe kan memang fashionista juga ya, Iya, dengan iya. stylenya yang seperti itu. Ada ciri khasnya ya? Iya, memang betul. pada zamannya untuk Babeh sendiri. Keren sekali ya. Jadi ketika kita datang ke sini sobat jalan-jalan, kita bisa tahu nih sosok dari Benyamin Sueb sendiri, atau biasa dipanggil dengan Babeh Babe atau Benyamin. Iya, Babeh Benyamin atau Bang Ben. Jadi kalau Bang sobat Ben. jalan-jalan datang ke sini nih, kalian pasti bakal tahu siapa sih Babeh itu, dan nanti kalian gak usah khawatir, bakal ditemenin oleh Pak Halim atau teman-temannya Pak Halim ya sebagai tour guide. Oke sobat jalan-jalan, sebelum kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya, Kiva mau istirahat dulu nih sama Pak Halim. Jangan kemana-mana sobat jalan-jalan, ikutin terus jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat jalan-jalan, berdirinya taman ini tak lepas dari keinginan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI untuk memiliki lokasi sebagai wadah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sejarah dan budaya Betawi. Diabadikannya nama Benyamin Sueb sebagai nama taman tidak lepas dari sepak terjang pria kelahiran Batavia ini. Nah sobat jalan-jalan, sekarang Kiva sudah bersama dengan Ibu Heni, yaitu pengelola gedung Taman Benyamin Sueb. Nah Ibu Heni, kenalin aku Kiva dan kita ngobrol-ngobrol ya. Selanjutnya nih Kiva mau nanya, tadi kan Kiva sudah bertemu dengan Pak Halim ya, mengenai dari sejarahnya Pak Babeh Benyamin Sueb. Nah sekarang Kiva mau nanya, kalau Taman Benyamin Sueb ini tuh sudah sejak kapan sih didirikannya? Sebenarnya Taman Benyamin Sueb itu didirikan pada tanggal 22 September tahun 2018 yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan, sebagai gedung ini sebagai wadah
untuk pelestarian budaya Betawi. Oke, jadi sudah sejak 2018 ya? Ya. Sudah sejak 2018 dan menjadi wadah untuk pelestarian budaya Betawi sendiri. Kalau boleh tahu memang luasnya itu berapa sih ini? Kalau untuk luasnya itu 6.500 luas tanah ya. Kalau untuk bangunannya itu sekitar 8.822. Oke, luas sekali Bu. Ya. Tadi juga mungkin boleh dijelasin per sectionnya ya. Tadi kan ketika Kiva masuk mungkin Kiva ada di section mana dan sekarang Kiva ada di section mana? Sekarang kita berada di Taman Benyamin Sueb. Untuk keseluruhan ini namanya Taman Benyamin Sueb. Itu. Kemudian di sini ada 3 bangunan cagar budaya, yang mana sebelah kiri adalah tempat sekretariat kita, kantor UPGPSD. Kemudian yang gedung tengah adalah museum Taman Benyamin Sueb. Kemudian yang paling kanan adalah belum optimal pemanfaatannya, masih kosong. Jadi itu ada kios-kios yang mana insya Allah nanti tahun yang akan datang akan dioptimalkan pemanfaatannya. Oke, wow, keren sekali ya. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa sejarah dari museum ini sendiri itu adalah diresmikan oleh Pak Anies ya. Dan mungkin ada sejarah tambahan nggak, mungkin dari segi pembuatannya itu sudah sejak tahun berapa itu? Kalau bangunan cagar budaya yang 3 itu berdiri tahun 1901 kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain-lain ini belum lama. Ya, seperti gazebo taman itu tahun 2018. Oke, wow, keren sekali ya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau di sini kita itu bisa nemuin apa aja sih selain misalkan tadi kan ada museumnya. Ya. Nah, terus ada apa lagi Bu di sini? Di sini ada selain museum, di sini ada Taman Benyamin Sueb, di sini ada rumah Betawi yang sudah digunakan untuk latihan tari. Kemudian di bawah itu ada basement 2 lantai. Kemudian ada parkir di depan halaman museum. Ya, seperti itu. Wow, banyak ya. Nah, biasanya ketika para pengunjung datang ke sini atau mungkin ini kan sebagai salah satu sarana pelestarian ya. Ya. Nah, untuk melestarikannya sendiri biasanya apakah ada kegiatan-kegiatan di sini Ya, Bu? kegiatan itu salah satunya adalah ada latihan tari Betawi di sini Mbak, di rumah Betawi ini ada ini. Ini latihan rutin itu setiap hari Selasa dan Jumat. Terus pengunjung museum juga lumayan banyak. Terus pengunjung untuk acara-acara yang lain pun juga lumayan banyak. Banyak ya. Benyamin Sueb adalah seniman asli Betawi dengan berbagai talenta. Ia dikenal sebagai aktor, pelawak, sutradara, dan juga penyanyi yang telah menghasilkan puluhan album musik dan film. Bagi budaya Betawi, Benyamin berjasa besar dalam mengembangkan seni tradisional Gambang Kromong. Jalan-jalan yuk! Bu, selanjutnya untuk respon dari masyarakat sekitar atau mungkin masyarakat umum ketika adanya Taman Benyamin Sueb ini tuh seperti apa sih Bu? Oh iya, respon masyarakat itu sangat antusias sekali. Bahkan mereka itu kepingin untuk segera misalkan amphitheater segera dibuat, museumnya itu segera ditata kembali, itu sangat antusias sekali. Dan pemerintah itu sangat mendukung keinginan masyarakat untuk datang ke Taman Benyamin Sueb ini. Wow, keren sekali ya. Jadi respon dari masyarakat itu antusias dan senang ya Ibu ya Senang, atas tentu adanya saja. Taman Benyamin Sueb Iya. ini, dan bahkan menjadi wadah untuk mereka yang mencintai seni ya. Betul. Bisa melatih teater dan juga bisa melakukan latihan tarian. Iya. Disediakan tempatnya di sini. Betul. Ibu, selanjutnya untuk harapan kedepannya dari Taman Benyamin Sueb sendiri, baik dari Ibu dan juga kedepannya ada pembangunan-pembangunan apa sih yang akan ada di sini? Gini, harapan kami
berkeinginan bahwa masyarakat luas tuh lebih mengenal Taman Benyamin Sueb ini, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nanti mungkin dengan adanya amphitheater, penataan Museum Taman Benyamin Sueb lebih baik lagi. Wow. Jadi harapan kedepannya nih sobat jalan-jalan di rumah maupun yang mencintai tadi seni dari Betawi sendiri, seni budaya dari Betawi ataupun dari luar negara ya, itu bisa datang ke sini dan kedepannya juga di sini akan lebih ditata dan dibuat amphitheater ya untuk lebih menghidupkan dari Taman Benyamin Sueb. Nah, buat sobat jalan-jalan, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau mau datang ke sini. Tadi sudah disebutkan jam buka dan jam tutupnya dan ini secara gratis loh. Jadi sobat jalan-jalan bisa datang ke sini terus juga lebih mengenal sosok Benyamin Sueb sendiri dan merasakan ambience Betawinya di sini ya. Nah, buat sobat jalan-jalan yang udah mulai kepo, kalian bisa cek Instagramnya di gedung_pertunjukan. Wow. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Semoga kedepannya Taman Benyamin Sueb ini bisa lebih dikenal dan bisa lebih mendatangkan ya orang-orang yang mencintai seni budaya Betawi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Heni. Oke sobat jalan-jalan, sekian dulu untuk episode kali ini. Tadi kalian lihat kan keseruan Kiva dari mulai pintu masuk, terus juga Kiva explore yang ada di Taman Benyamin Sueb ini, dari mulai sertifikat, foto-foto, dan juga di sini sekarang Kiva berdiri dengan Bu Heni melihat dan duduk-duduk merasakan ambience Betawi ya di Taman Benyamin Sueb ini. Kalau misalkan sobat jalan-jalan mau lihat Instagram kita, untuk episode sebelumnya kalian bisa langsung aja cek di Jalan-Jalan You dan Elsinta TV, dan YouTube juga Elsinta TV dan Jalan-Jalan You. Sekian dulu untuk episode kali ini. Sobat jalan-jalan jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan You. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu.